kesehatan, iman Islam dan kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai pada pagi hari ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimahullah, mari kita buka tasya subuh pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta rasuli wa ridaka natrubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Qawi ya Jalal wa Ikram. Allahumma ya alimana bisudur ahlijana minaz zulumati ilan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid Taqwa, Bapak Ali Saudara Muhammad Ali Saudara kita berjalan para asatidzah, para alim, para ulama juga di sini. Yang saya hormati Adinda Andri Pranama SPHI yang kali ini telah mengundang kita bersama. Terima kasih Adinda. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wassallallahu, puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kali ini kita telah sama-sama dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah
kita teruskan dengan sedikit bincang-bincang kita seputar pemahaman ajaran agama Islam. Selawat dan salam semoga biasa tetap dikurangkan Allah kepada junjungan kita dan rekan umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut beliau istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam, termasuk kita yang hadir dengan kita ini hingga tentunya zaman kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, sudah melewati pertengahan Ramadan tahun 1447 Hijrah. Yang pertama, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya bahwa ada beberapa kali jadwal di masjid kita yang tercinta ini, kalau tidak salah Pak Aminan 3 kali jadwal yang tidak bisa kami isi selama 2 kali. 2 kali tausiah subuh seperti ini, lalu 1 kali salat tarawih. Itu sekali lagi saya mohon maaf yang setulus-tulusnya atas ketidakhadiran ini, dan ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kami sengaja. Karena memang kondisi saat itu tidak memungkinkan bagi saya beraktivitas. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bermuajahah dalam keadaan nikmat, sehat dan sempat, dan juga tentu nikmat yang sangat pentingnya kita syukuri kepada Allah itu adalah nikmat umur yang masih tersisa. Umur ini kita tidak tahu. Jadi nikmat umur ini nikmat yang tentu saja lebih utama untuk disyukuri. Tentunya umur yang diisi dengan iman Islam tadi. Umur umat Islam Indonesia ini kan bukan Indonesia saja. Rasulullah mengatakan bahwa umur umatnya itu antara 60 sampai 70, ya. Jadi kalau sudah berumur di atas 70 itu alhamdulillah sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Itu wajib bersyukur, jangan lupa ya. Yang berumur 60 sampai 70 siap-siap. Umur Nabi 63 Pak. Aku beneran 63. Jadi kalau lebih umur Nabi aku di dalam lagi. Kecaknya Pak Dinana tanda-tandanya aku lagi. Gitu kan? Tapi tetap saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisa umur yang ada ini tetap kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tema kita pada pagi hari ini sebenarnya jauh-jauh hari sudah ada sebenarnya. Tapi karena ada panduan dari pihak pemerintah kota, tak mungkin kami harus melaporkan beda judul dan isi. Jadi bisa baik kami menyampaikan judulnya sesuai yang direncanakan jauh-jauh hari dulu. Tapi bukan, judulnya dari pembuat bisa isinya sesuai dengan judul yang dulu-dulu diunjuk oleh Pak Angelina. Tapi itu bohong namanya. Bulan puasa belum, alat banyak usul ya. Maka lebih baik ya kami jujur saja mematuhi aturan sesuai dengan instruksi dari pemerintah kota bagian Pesera. Judulnya ini ringan-ringan saja, dan saya yakin sudah sering kita mendengarnya dan mengajinya.
yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa mendidik menjadi orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah sangat sering mendengar surah Al-Baqarah ayat 183. Hampir setiap Jumat di bulan Ramadan itu khatib selalu membacakan ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang belum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat ini diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minun. Itu beda bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin ada di antara kita di sini sudah ada yang memahami yang perbedaannya di mana. Artinya sama-sama beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhal mu'minun, sama wahai orang-orang yang beriman. Tetapi di sini Allah menggunakan amanu, beriman. Seandainya Allah menggunakan kata mukminun, maka yang berpuasa itu hanya orang tertentu. Amanu dan mukminun berbeda. Amanu itu adalah orang yang beriman secara umum. Begitu orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun setelah itu dia tidak pernah sholat sampai mati, tetap dia disebut orang yang telah beriman. Walaupun sholatnya tidak pernah sama sekali, sejak bersyahadat sampai mati tidak pernah sholat, itu amanu dia, orang yang beriman. Yang penting dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, maka itu artinya dengan panggilan kata amanu ini, siapapun yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia wajib melaksanakan ibadah puasa. Tapi sayangnya banyak kita jumpai secara kasat mata orang yang beriman secara umum ini masih banyak yang belum berpuasa dengan tanpa alasan yang jelas. Kita dekat pasar, banyak saudara-saudara kita di pasar itu Pak, ada yang agak dewasa, ada yang remaja, dan pakai topi belum tangannya, topi bulat, topi itu sholat itu wajib. Tapi dia santai main rokok, nongkrong. Lalu ditanya, ngapa ada puasa? Puasa terkadang kan rokok itu asalnya dibuat lagi, kan nggak ditelan. Itu jawabnya Pak. Memang ada pendapat yang macam itu Pak, ternyata. Ada yang berpendapat begitu, karena itu tidak ditelan, jadi maka itu tidak batalkan puasa. Kita mau berdebat dan mungkin, ya kan?
Tapi saya tidak tahu. Jawaban dia coba. Saya tidak tahu. Bukan? Itu salah ya, kita ngomong baik maaf dulu gitu. Muslim mengatakan Muslim langsung tahu ya, kan Muslim tadi dari mana dia tahu kalau Muslim. Itu jangan ya, sobat biasa yang takut apa-apa kan. Muslim kan menyenang. Kita tahu dia nih. Sebelum kita tanya dia nanya duluan. Ya kan? Baru nak nanya kita puasa dan belum mengenal puasa tidak ada juga itu selesai. Tak tahu dia. Nah ini orang yang seakan-akan mengabaikan perintah Allah ini. Tapi kalau yang dipanggil ayyuhal mu'minun, nah ini orang-orang tertentu saja. Orang yang memang iman itu sudah mendarah daging dalam dirinya, sudah masuk kategori taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering melaksanakan, sudah sangat sering dan tak pernah meninggalkan kewajiban agama untuk mukmin. Lalu puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada generasi kita, tapi diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Jelas ibadah puasa ini telah diwajibkan Allah juga kepada para nabi-nabi sebelumnya. Cuma berbeda jangka waktunya. Untuk umat Islam sendiri, perintah puasa ini baru muncul pada tahun kedua Hijrah setelah Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah, di mana ayat 183-nya turun di bulan Sya'ban tentang berpuasa, turun di bulan Sya'ban. Maka Ramadan wajib kita melaksanakan puasa. La'allakum tattaqun. La'allakum ini artinya mudah-mudahan. Sudah sering kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Indonesia mudah-mudahan itu cuma satu. Tapi di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, mudah-mudahan itu ada dua. Ada la'allah, ada yang namanya asa. Kalau la'allah itu artinya mudah-mudahan yang belum pasti. Tapi kalau asa itu adalah mudah-mudahan yang pasti. Misalnya perintah Allah, wahai orang yang beriman, mintakanlah kamu kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila tawbatan nasuha asa rabbukum yukaffir ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang beriman, nah amanu iman secara umum, bertobatlah kamu kepada Allah dan benar-benar bertobat. Di sini Allah katakan asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu, ini kan ayyukafir ankum sayyi'atikum, akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kamu. Mudah-mudahan di sini adalah mudah-mudahan yang pasti. Jadi siapa yang bertobat pasti Allah akan menghapus segala kejahatannya dan mengampuni segala dosanya. Mengapa Allah semua masih menggunakan asa mudah-mudahan? Karena amal itu kan orang beriman secara umum masih dalam proses. Makanya ditegaskan.
Tapi untuk la'alla itu mudah-mudahan yang belum pasti. Di surah Al-Baqarah ayat 183 ini ujung ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Di sini mudah-mudahan yang tak pasti, belum tentu. Artinya puasa dalam arti siang ini belum tentu menjamin orang menjadi takwa, belum tentu. Maka itu orang yang puasa itu diharapkan puasa yang sebenar-benarnya puasa, bukan sekedar puasa dalam istilah asyam itu, tapi sebaliknya usahakan puasa dengan istilah as-shaum. Karena kalau hanya puasa dalam arti asyam, betapa banyak orang yang sia-sia puasanya, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Bagaimana dia akan menjadi orang yang bertakwa? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang cukup populer, apa kata Rasul? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Apa kata Rasulullah SAW? Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Bukan laisa lahu min shaumihi, tapi min siyamihi. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali juk dan atos, lapar dan lapar. Artinya tidak dapat pahala sama sekali. Nah, ini orang yang hanya siap. Artinya orang yang hanya menghindari dosa-dosa dari yang fisik saja, hanya menghindarkan diri dari makan dan minum, dari nafsu syahwat bagi sudah berkeluarga, hanya itu yang dihindari. Atau dari mencuri, merampok yang dihindari. Sementara dosa-dosa batin masih berjalan. Nah, ini orang namanya siap, bukan saum. Maka itu diberitakan Allah, alaikumusiyam, yang penting kamu itu puasa. Jangan makan, jangan minum, jangan melakukan hubungan suami istri di siang hari bagi yang berkeluarga. Itu yang paling penting. Lanjut itu seolah-olah boleh, bukan. Itu kan yang pokoknya. Artinya yang penting itu dulu. Kalau sudah itu sudah termasuk sudah puasa, istilahnya siam tadi. Tapi belum tentu termasuk kategori saum. Jadi kalau ada orang yang ngomong anak saum, aku puasa, apa iya? Ya, itu saum itu Pak. Lebih tadi saya katakan puasanya hanya lahir saja, dan puasa lahir dan batin. Lidahnya terkendali, nafsunya terkendali, hatinya bersih, akhlaknya mulia. Makanya puasa yang sebenarnya itu dapat dikatakan puasa tasawuf. Itu puasa yang sebenarnya. Apa itu puasa tasawuf? Pernah kita bahas dalam sedikit bahwa tasawuf itu intinya kan ada 3 macam. Mengendalikan hawa nafsu, membersihkan hati, membaguskan akhlak. Itu intinya. Jadi puasa dulu macam itu, mengendalikan nafsu, membersihkan hati, membaguskan akhlak. Tapi nampaknya kadang-kadang
sebelum sehari sebelum puasa itu ada kelihatan nafsu tak terkendali. Kenapa nafsu tak terkendali? Sehari sebelum puasa. Kalau di pasar itu baca lewat gitu. Kedengaran ibu-ibu ngomong, sahur kagak nak bikin ini, masak itu, masak ini, itu nafsu. Sekalian yang untuk buat besok belum puasa jalan, langsung diruk-pikuk, membangun hawa nafsu ini. Ada puasanya mengendalikan hawa nafsu, bukan menuruti nafsu. Jadi Pak, Bu, sebenarnya puasa ini ya sebenarnya mestinya lebih hemat biayanya, bukan membengkak. Kita Indonesia terbalik. Justru puasa malah belanja membengkak. Kenapa? Nuruti nafsu saudara, bukan main. Itu tiga loh pokoknya. Padahal puasanya mengendalikan nafsu. Ini yang sebenar-benar puasa. Jadi jangan diturunkan ego nafsu di mesti. Biasa-biasa lah. Ya, kalau pengen baca, cuma jangan berlebihan. Waktu buku nak dihantam kalau habis buku saya lihat, kemudian kita baca lagi. Dan ini satu pemandangan yang mewarnai umat Islam kita. Bukan yang di Palembang, bukan di Perumnas, di mana-mana di Indonesia ini. Kalau kita di daerah Timur Tengah, dia serius saja. Ibadah tarawih itulah. Kalau di kita kan makin ujung, makin makin sepi kan. Bukan kita terlalu karena pengalaman turun, jadi kita tahu mungkin berapa sok sekarang kan di sana. Hah? Ada kemajuan ya. Kalau di Timur Tengah itu maksudnya apa? Tidak ada sudi. Ya, semakin ujung semakin tanah. Alhamdulillah kalau baru ini kan udah anak balik ada umroh dia puji Tuhan yang lebar. Oh enaknya pada itu jadi bisa enaknya selagi-lagi enaknya katanya kan. Pak bulan harapan kita sama-sama berbagi umur sama-sama itu bayu. Aku siap aja dulu. Nah, sana lagi, ini kan. Karena terawih sana Pak sekarang tambah enak, cuma 13 rakaat. Aneh kan seolah-olah ya. Sekarang di Arab Saudi itu di Mekah itu dan Madinah sama sebelum masjid. Salat tarawihnya cuma 13 rakaat aja weh. Itu kan. Iya, jadi tarawih 10 rakaat, witirnya 3 rakaat. Nah, kita kan paling 12 dengan 11 dengan 23 ya. Nah, 23 dikatakan lagi ada masih karena masih pembagian imam masih tua 23. Dulu agenda Andre bisa 23 dulu. Iya, zaman almarhum Pak Rahman yang jaga tahu aku tiba-tiba ganti pengurus berubah, dia kenapa berubah? Ayo katanya namanya kotak 23. Nah, dia akun kalau pada hentikan yang hamil berubah 23 aja. Cuma kalau ada yang pertama berdiri itu lah, jadi mikir-mikir sama suara pagi. Ayo, aku senang ngomong cuma mikir-mikir masih. Lagi dari di museum, mana tambah jauh ke masjid, ya kan? Baik dia pada sedang sudah mati lelakan itu. Paling nama dewe karena nak di rumah. Nah itu elok, tak apa-apa. Kaki pernah jangan nak itu di rumah. Kan itu ini kan salah. Sholat terakhir di masjid berjamaah. Habis 8 balik ngapor. Ayo nama di rumah witir lagi salah. Tetap melok witir. Habis sholat di masjid sama-sama kaki di rumah nama lagi nama dulu kan itu jadinya. Nah, dia tahu tapi belum paham. Tahu tapi belum paham ini.
Jadi kembali kepada persoalan siam dan sahur, yang mendidik yang namanya bertakwa itu adalah siam dalam proses. Nah kalau dia sudah meningkat kepada sahur, insya Allah dia sudah termasuk tingkatan takwa. Kenapa? Karena nafsunya sudah terkendali, hatinya sudah bersih, akhlaknya bagus. Nah, diharapkan bagi kita yang belum mencapai 3 macam ini, puasa ini mendidik kita. Diawali dari mengendalikan nafsu tadi, Pak. Itu pengawalannya. Maka sekali lagi, nah kalau dekat lebaran, karena kita nyalakan ya, ibu-ibu sibuk mau dikuih kan. Bisa aku yakin itu niat untuk tamu, bagus itu. Kalau makan saya kadang-kadang itu mungkin kan niatnya itu. Tapi niatnya kalau tadi tamu makan, mau tamu itu satu niat yang bagus. Ya kan? Tapi sayang kadang-kadang gara-gara itu meninggalkan tapi kadang-kadang yang masalah itu dalam sebelum puasa, sebelum masuk Ramadan, sedikit ada lagi Ramadan dan proses sehari-harinya Ramadan. Nafsunya tergendak, sepertinya tak terkendali. Mereka puasa itu apa suasananya panas lah, bukan main. Itu kan bikin es itu kadang-kadang mungkin berapa macam. Asal nanti bikin kalau sudah makan es. Padahal paling dia itu cuma sampai 11. Nah ini sebenarnya latihan kita mengendalikan nafsu. Jadi kelihatan, jadi puasa ini mendidik kita untuk bagaimana mengendalikan nafsu, berhati bersih. Jadi jangan sampai hati kita menyimpan yang kotor-kotor, baik kotor kepada Allah maupun kotor kepada sesama manusia. Ini hati berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada sesama manusia. Itulah yang kata Rasulullah SAW, ya kan, bahwa Al-Quran asyamu wal-Quran yasma'ani lil-abdi. Puasa dan Al-Quran itu menjadi syafaat nanti bagi hamba di akhirat. Puasanya memberikan syafaat nanti. Puasanya bagaimana itu? Itu tadi. Puasa betul-betul menahan nafsunya. Puasa betul-betul mengendalikan dirinya. Itulah puasa yang dikatakan as-sawmu jannatun. Puasa itu adalah benteng jasmani dan benteng rohani. Sampai itulah ada lagi hadis lain mengatakan bahwa bila Ramadan itu tiba, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, lalu dibelenggu semua setan. Setan dibelenggu itu bukan dari setan yang dirantai, bukan. Maksudnya umat Islam itu sibuk beribadah, sehingga seakan-akan setan tidak ada kesempatan lagi untuk menggoda umat Islam ini. Sibuk beribadah. Dan seakan-akan pintu surga yang terbuka, pintu neraka tertutup. Kenapa? Karena memang umat Islam sibuk beribadah. Dengan ibadahnya itu peluang banyak masuk surga dan peluang tertutup pintu neraka, dan setan seakan-akan terbelenggu sulit untuk menggodanya. Itu maksudnya. Kalau dikatakan setan dibelenggu, mana kalau lepas belenggunya, bukan. Nah, jadi kalau kita mengamalkan puasa itu adalah menjadi syafaat, maka menjadilah puasa yang sebaik-baiknya. Dan inilah puasa yang dapat mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa.
Dan ini setiap tahun kita akan muncul. Kita berdoa terus waktu mendapatkan bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang takwa ini tidak bisa mantep, terus ini tidak bisa. Takwa ini melalui proses setiap hari terus, tidak ada hentinya. Kalau suatu saat dia terjerembab ke dalam satu perbuatan yang menyimpang dari ketentuan syariat, maka hilanglah dulu takwa. Kalau itu dulu takwa ini merupakan satu proses yang harus diraih terus, diupayakan terus, karena dia bukan ibaratkan sepak bola. Main sepak bola, begitu habis waktunya, pelit selesai, 3-0 misalnya, ya, atau 6-5 misalnya, bukan 5-4 misalnya, tak Indonesia lawan Iran, kan? Habis setelah itu, dah lagi proses, paling nanti main kali ini bertanding lagi. Tapi yang namanya takwa ini tidak pasti batas waktu habis jam sekian tanggal sekian tidak ada. Maka puasanya tetap ada terus. Kita bersyukur kepada Allah. Coba balik puasa, Pak. Tidak bisa dibayangkan langsung kita ini. Kapan didiknya pada waktu puasa? Kapan didik lidah ini? Kapan didik mata ini? Kapan mendidik telinga ini? Begitu kadang-kadang melakukan puasa, kadang-kadang masih tanpa sengaja berbuat maksiat. Jadi maksiat di sini tidak ada artikan perbuatan dosa yang nyata saja, bukan. Maksiat ini tergolong ada dua. Ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Nah, sekarang kita berpuasa, tapi masih maksiat. Maka kita datang Nabi tadi, berapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, untuk kita masih ada waktu, kita tetap semakin di ujung Ramadan, kita berbenah diri, semakin memperbaiki ibadah kita yang kurang sempurna, kita sempurnakan lagi, yang belum baik diperbaiki lagi, yang tidak terlanjur banyak berbuat dosa, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita mampu untuk bulan Ramadan, tahun depan kita akan ketemu pada bulan Ramadan. Atau jangan-jangan kita tidak habis Ramadan tahun ini, kita tidak tahu kan? Itu. Tapi tentu kita tetap berdoa semoga Allah memanjangkan umur kita yang penuh dengan barokah dan ketaatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Waktu suruh kita ini 6-8 menit. Dengan apa lagi? Tapi baiklah saya kembalikan dulu kepada bawa acara sebelum kita akhiri. Langsung saja. Terima kasih. Karena waktu sudah masuk. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di sana sini. Kepada Allah kami mohon ampun. Kembali kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana rabbana wa rabbana wa walidayna warhamhumna rabbana sayyidara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. أسأل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian terima kasih atas perhatiannya. Salam atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.